Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'd. Para sahabat golok dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadi di channel sana Mat Golok Channel. Pada kesempatan siang hari ini menjelang sore ya, masih dengan aktivitas yang sama. Semoga Allah berkahi aktivitas kita, apapun yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabat golok, seperti biasa sebentar lagi kita akan Idul Adha, maka saya masih tetap akan mereview ya golok-golok atau perkakas perlengkapan untuk proses penyembelihan di Idul Adha atau bagi para eksekutor, para penjagal ya yang biasa bekerja untuk rumah potong hewan kurban, rumah potong hewan ya, atau pedagang-pedagang di pasar ya yang memerlukan perkakas yang tajam untuk proses penyembelihan secara syar'i. Ada dua golok yang akan saya review pada siang hari ini ya, semuanya dari bahan full kayu tapi tidak mengurangi kemewahan daripada kedua golok ini ya. Penasaran dengan golok yang akan saya review? Mohon jangan kemana-mana, tetap berada di channel saya. Dan alhamdulillah, mohon apabila video ini bermanfaat silahkan di share kepada yang lain, berbagi tentang informasi tentang pentingnya kita memahami golok-golok atau perkakas-perkakas yang cukup tajam yang sesuai dengan standar untuk penyembelihan. Oke, jangan kemana-mana, tetap berada di channel saya Mat Golok Channel. Baik teman-teman, yang pertama yang akan saya review adalah masih dengan golok sultan ya, dengan baja masih super lumayan atau baja yang premium lah gitu ya kalau bahasanya, tapi dengan serangka yang sederhana namun tidak mengurangi kemewahan daripada bajanya ya. Ini sangat tipis sekali teman-teman ya. Kalau bisa dilihat, teman-teman bisa nebak, ini adalah model golok tarisi. Ya, dengan model golok tarisi, ini belum saya buka ya, pengaman plastik wrappingnya ya, masih belum saya buka. Ini kayu dari kayu johar. Kayu johar itu, kalau yang lebih hitam, itu biasa disebut kayu kihareng. Nah, kayu kihareng, kayu johar itu mirip, tapi apakah dia sama atau tidak saya juga nggak begitu paham ya. Tapi kadang orang menyebutnya kayu kihareng. Biasanya kalau tarisi itu pakainya kihareng ya, kadang juga johar yang kuning. Nah ini kebenaran ada johar kuning ya, atau disebut juga kayu kihareng. Ini dengan modelan tarisi. Nah tarisi itu adalah sebuah nama daerah di daerah Jasinga, Bogor, tepatnya di Kampung Bagoang, Desa Bagoang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Itu ada sebuah desa tempat para pengrajin golok yang sudah cukup terkenal semenjak zaman Jepang ya gitu ya. Konon katanya pengrajin pertama adalah dari orang kaum Tionghoa atau orang-orang Cina yang ada di Tangerang, Cina Benteng, yang mereka diungsikan ke daerah Bagoang Jasinga, kemudian sama ya Bupati Jasinga itu diberdayakan untuk membuat senjata. Waktu itu diminta oleh para orang-orang Jepang, tentara Jepang untuk membuat senjata. Yang pertama adalah Empu Cheng Lim ya, sehingga goloknya sangat terkenal. Golok tarisi Cheng Lim sampai sekarang juga keturunannya adalah para pengrajin pembuat golok tarisi. Nah ini adalah golok yang mirip, tapi bukan tarisi ya. Ini bukan buatan tarisi, tapi ini mengambil model daripada golok tarisi gitu ya. Dengan kayunya kayu johar, jengkolan ya. Tidak dikasih balak. Kalau tarisi pasti ada balak di sini. Tapi modelnya tarisian. Ya bisa kita lihat ya. Modelnya tarisian. Nah, ini sangat tipis teman-teman. Ini menggunakan baja elmak ya, baja elmak
PM ya, dengan panjang ke sini 27 cm, terlebar di sini 3 cm ya, mengecil ke depan dengan model panjang ya, memanjang ya. Jadi ujungnya seperti salam nunggal ya, ujung naik ya. Tapi tipis sekali ini. Paling tebalnya adalah 1,5 mili. Ya, 1,5. Tapi ketajamannya jangan ditanya teman-teman ya. Ini bagi para pemain tarik enak banget, dengan panjang yang tidak terlalu panjang atau 27 cm. Ketajamannya bagaimana? Ya. Ini dengan satin ya. Tidak ada rikasoknya. Tipis sekali. Ya. Ketajamannya kita coba lihat ya. Ini saya pakai plastik. Sangat tajam golok ini. Tuh. Ya, tajam sekali teman-teman ya. Ya, tajam banget. Jadi baja Elmax ini memang ajib ya. Ya. Ini golok tajam sekali teman-teman. Ini golok tajam sekali. Ya. Ini ada satu di saya nih. Ya, dengan model Tarisian, panjang 27 cm, terlebarnya 3 cm, mengecil ke depan, tertebalnya 1,5 mili, ya, dengan ada pin paksi satu di sini, full kayu johar model Tarisian. Ya, ada satu ini, cuma ada satu, ya, ready stock, cuma satu. Oke, itu dari yang pertama baja Elmax. Kemudian yang keduanya ada baja nih. Nah, ini saya bahas kayunya dulu nih. Ini kayunya cukup langka teman-teman. Ya, ini kayunya menggunakan kayu mangga hutan. Jadi menggunakan kayu mangga hutan dengan aksesorisnya duralium. Ya, dengan modelan golok Bowie ya, golok Bowie. Ininya sopak lodong. Aksesorisnya adalah tanduk. Ini simetnya tanduk, kemudian listnya juga tanduk ya. Sopal depan juga tanduk. Ini golok model Bowie dengan kayu mangga hutan. Ya. Nah, dalamnya modelnya Bowie. Ya, Bowie itu agak turun, ujungnya agak turun ke bawah, tapi yang Bowie naik ke atas. Kalau salam nunggal lurus. Ini Bowie ya. Panjangnya adalah 28. Ya. Sekitar 28. Coba kita lihat panjangnya teman-teman. Ya, panjangnya hampir sama ya. 27 lebih. Dengan bilahnya adalah baja SKD 11. Nah, ini baja SKD 11 yang belum pernah saya review. Ya, panjangnya 27,5 model Bowie. Tertebalnya di sini hampir 3,5 mili, terlebarnya 3,5 mili, 3,5 cm. Ya, ini model Bowie dengan full kayu mangga. Kita lihat ketajamannya ya. Tajam sekali ini juga. Nah, ini tajam. Tajam sekali. Baja SKD 11 keluaran Daido Jepang. Kalau tadi baja Elmax PM, ini keluaran Bohler Swedia. Nah, kita bahas. Ini baja SKD ya, sahabat sekalian, itu dia setara, equivalent dengan pertama adalah baja K110 keluaran Bohler, kemudian baja SLD Hitachi, dan baja ya D2IC. Nah, saya bawa tulisannya nih. Ya, jadi D2 ya, saya lihat. Itu kromiumnya 11 sampai 11,50 sampai 12. SKD 11 juga sama, 11 sampai dengan 13. K110 juga sama, 11 sampai 13 kadar kromiumnya. Begitu juga SLD 11 sampai 13. Nah, ini kromiumnya kemudian dari karbon sama 1,50 sampai 1,60. Ini juga sama SKD, ini juga sama K110 dan juga SLD. Makanya keempat macam ya material baja tool steel ini atau baja modern itu dianggap equivalent. SKD 11,
SKD 11 itu keluaran JIS atau Daido Jepang. Kemudian SLD keluaran Hitachi ya. SLD Hitachi juga Jepang. K110 adalah Swedia dan IC AD2 adalah IC Amerika. Nah, jadi keempat ya, bahan tersebut mereka memiliki kadar baja yang sama. Tinggal bagaimana cara pengelolaannya ya, cara penyepuhannya, kemudian cara penyajian dalam membentuk goloknya. Dan yang paling penting adalah cara mengasahnya. Jadi kalau bahan bagus, sepuhan bagus, ngasahnya nggak bisa juga nggak tajam. Nah, bahannya bagus, kemudian ngasahnya pinter, tapi kalau sepuhnya kurang juga nggak awet tajamnya. Nah, maka ada beberapa hal yang kita perhatikan untuk mendapatkan ketajaman dan juga keawetan dalam masalah golok ini. Selain bahan utama ya, bahan, kemudian cara menyepuh dan cara mengasah. Jadi ketiga hal ini kalau kita bisa mengumpulkannya, insya Allah menjadi perkakas yang standar untuk penyembelihan. Itu teman-teman ya. Sekali lagi saya ulang, ini baja SKD 11 ekuivalen dengan D2 dengan SLD Hitachi dengan K110 ya. Ini juga ada satu teman-teman, full kayu mangga hutan dengan aksesorisnya tanduk model Bowie 27,5 cm ya. Ada satu, ini juga ada satu. Insya Allah ya, belum ada yang memiliki nih teman-teman. Bagi siapa saja yang berminat, segera saja menghubungi saya, karena ini termasuk yang recommended sekali untuk melakukan penyembelihan, apalagi para eksekutor yang senang dengan cara menarik ya, dengan cara model tarik. Kalau dorong biasanya panjang. Itu semua adalah tergantung kebiasaan kita dalam menyembelih. Oke teman-teman, lain kali saya akan coba memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menyembelih yang sesuai dengan syariat. Selain dari sisi hadis-hadis Rasulullah SAW, juga teknik dalam menyembelihnya. Insya Allah kita sama-sama belajar biar dakwah sembelih halal ini bisa kemana-mana dan bisa dipraktekkan oleh berbagai khalayak kaum muslimin, terutama di negara kita. Terima kasih atas partisipasi teman-teman nih menyaksikan video saya. Apabila dirasa bermanfaat, silakan di-share dan dikomentari. Apabila dianggap ini tidak bermanfaat, ya monggo nggak usah dikomentari yang jelek-jelek. Didoakan saja biar channel saya bisa berkembang. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.